Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Rengganis, NIM 4103-2102-191081. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara. Dalam video kali ini, saya akan mengulas kembali materi dari mata kuliah Pendidikan ABK Pasca Sekolah, serta keberhasilan pendidikan ABK Pasca Sekolah, yang diampu oleh Bapak Henry Abdul Qohar MPD, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelum kita mengenal tentang pendidikan ABK Pasca Sekolah, pertama-tama saya akan mengulas tentang model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang dimana model layanan pendidikan berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3 bentuk layanan pendidikan. Yang pertama yaitu layanan pendidikan segregasi, yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa, sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Dalam sistem pendidikan segregasi ada 3 bentuk pelayanan, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, yang dimana penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai dengan tingkat kelanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah, seperti SLB A yang dikhususkan untuk tunanetra, SLB B yang dikhususkan untuk anak tunarungu, SLB C yang dikhususkan untuk anak tunagrahita, dan SLB D yang dikhususkan anak tunadaksa, dan SLB E yang dikhususkan untuk anak tunalaras, dan lain sebagainya. Selain ada SLB yang hanya mendidik satu kelainan saja, ada pula yang mendidik lebih dari satu kelainan, sehingga muncul SLB BC, yaitu SLB untuk anak tunarungu dan tunagrahita, SLB ABCD, yaitu SLB untuk anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Adapun kelemahan dari segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas. Kemudian yang kedua yaitu sekolah luar biasa berasrama, yang dimana bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Bentuk satuan pendidikannya pun juga sama dengan bentuk SLB. Terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama, sehingga asrama merupakan tempat pembinaan setelah anak di sekolah. Pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah, karena mereka terbatas fasilitas antar jemput. Kemudian yang ketiga yaitu kelas jauh atau kelas kunjung, yaitu lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Nah, tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari SLB di dekatnya. Mereka berfungsi sebagai guru kunjung atau interim teacher. Kemudian yang kedua yaitu layanan pendidikan terpadu atau integrasi, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal belajar dalam satu atap. Dan pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian, jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas maksimal 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Dan untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, di sekolah terpadu disediakan guru pembimbing khusus atau yang biasa disebut GPK. Adapun bentuk layanan pendidikan terpadu yaitu yang pertama bentuk kelas biasa, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Nah, pendekatan, metode, cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan dalam sekolah umum. Dan untuk beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan ketunaan anak. Kemudian yang kedua yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, yang dimana anak berkebutuhan khusus belajar
di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Nah, pelayanan bersifat khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus atau GPK dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus anak berkebutuhan khusus. Mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Nah, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu layanan pendidikan inklusif. Menurut Sapon-Sevin dalam O'Neill 1994 atau 1995, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan khusus yang memasyarakatkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Adapun metode belajar yang dilakukan di sekolah inklusi biasanya sangat bervariasi dan kolaboratif. Dan setiap langkah yang dilakukan disesuaikan dengan karakter dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Jika pada pendidikan konvensional anak dipaksa menguasai semua pelajaran, sekolah inklusi justru lebih fokus pada potensi bakat pada anak. Adapun tujuan pendidikan inklusif yaitu untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam suatu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan semua anak. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar ABK pasca sekolah, yang dimana program pendidikan pasca sekolah adalah program penyiapan ABK agar memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yang dimulai sejak mereka di bangku sekolah sesuai dengan karakter dan jenjang. Selain itu juga, ABK pasca sekolah disebut juga pendidikan karir sebagai perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui program pengalaman pembelajaran terencana yang dapat membantu peserta didik untuk membuat keputusan mengenai pilihan studi dan atau pekerjaan yang mempengaruhi partisipasi efektif dalam dunia kerja. Adapun ruang lingkupnya yaitu yang pertama, keterampilan merupakan kemampuan yang didapatkan melalui tahap belajar atau pelatihan untuk melakukan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat. Adapun dasar-dasar keterampilan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu keterampilan dasar atau basic literacy skill. Merupakan keterampilan dasar yang bersifat umum yang diberikan kepada anak. Contohnya seperti membaca, menulis, mendengar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keahlian technical skill, merupakan kapabilitas individu dalam melakukan suatu tugas yang spesifik. Contohnya seperti menghitung secara cepat, mengoperasikan komputer, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu keahlian interpersonal atau interpersonal skill, di mana kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja seperti menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bekerja sama dalam suatu tim. Kemudian yang yaitu jenis-jenis keterampilan menurut Robert L. Katz yang dikutip oleh Ulber Silalahi tahun 2002. Keterampilan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur, dan pengetahuan tentang lapangan yang spesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan administratif, merupakan kemampuan untuk mengurus, mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai, serta berbagai hambatan-hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.
Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan diagnostik, berhubungan dengan kemampuan untuk menentukan keputusan melalui analisa dan pengujian hakikat dari suatu kondisi-kondisi khusus. Keterampilan diagnosis dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama yaitu keterampilan hubungan manusia, merupakan kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu atau dalam kelompok. Kemudian kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menyeleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang baik, dan memahami orang lain, terus memberi motivasi dan bimbingan, dan mempengaruhi para pekerja baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian yaitu keterampilan konseptual merupakan kemampuan mengkoordinasi, mengintegrasi semua kepentingan dan aktivitas organisasi atau kemampuan mental mendapatkan, menganalisa dan mengintervensi informasi dan yang diterima dari berbagai sumber. Kemudian ada provokasional. Keterampilan provokasional termasuk keterampilan vokasional dasar atau basic yang mencakup kegiatan gerak dasar menggunakan alat sederhana, kemudian menghasilkan teknologi sederhana berdasarkan aspek taat asas atau konsisten, kemudian presisi atau ketepatan atau ketelitian, kemudian akurasi dan tepat waktu yang mengarah pada perilaku atau kegiatan produktif. Dalam Jamal Ma'ruf Asmani tahun 2009 halaman 56 dan 57. Pelatihan provokasional mencakup keterampilan hidup mandiri, pelatihan kerja dan perawatan diri. Kemudian di sini ada vokasional. Salah satu yang harus diselesaikan individu menuju pada awal dewasa adalah memilih dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan. Menurut Conger dan kawan-kawan tahun 1980 disebut kematangan vokasional. Adapun kesiapan kerja menurut Phillips dalam Brown dan Lett tahun 1992, kematangan vokasional adalah siapnya individu untuk merancang, menentukan pilihan dan mengambil keputusan-keputusan dalam pekerjaan. Selain itu juga vokasional juga disebut sebagai dimensi kematangan vokasional yang dimana tingkat kematangan vokasional mempengaruhi individu dalam proses pemilihan pekerjaan yang di dalamnya mengandung beberapa dimensi kemampuan yang yaitu kebutuhan untuk bekerja, pemilihan pekerjaan, aktivitas perencanaan, sikap pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk bekerja. Menurut Prihastiwi tahun 1995. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan vokasional. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu atau yang disebut dengan faktor eksternal, yang meliputi keluarga, latar belakang sosial ekonomi, gender, teman sebaya, lingkungan sekolah, faktor realitas, dan proses pendidikan. Kemudian ada faktor yang berasal dari dalam diri individu yang disebut dengan faktor internal, yang meliputi inteligensi, bakat minat, kepribadian, harga diri, dan kemandirian serta keyakinan diri. Kemudian ada aspek-aspek kematangan vokasional menurut Kritus tahun 1971, model khusus untuk remaja yang mengemukakan bahwa kematangan vokasional pada dasarnya dibagi menjadi 4 dimensi tingkat tinggi rendahnya kematangan vokasional seseorang. Yang pertama yaitu consistency of vocational choice adalah sejauh mana individu mempunyai kemantapan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu realism of vocational choice adalah sejauh mana individu dapat menyesuaikan antara keinginan dengan pekerjaan yang dipilih. Kemudian yang ketiga yaitu vocational choice competence adalah sejauh mana individu mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan pekerjaan, mempunyai rencana, pengetahuan tentang pekerjaan, terus mengevaluasi kemampuan diri dan mampu menetapkan tujuan pekerjaan mana yang hendak dipilih. Kemudian yang keempat yaitu vocational choice attitude adalah individu aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, bersikap positif terhadap kerjaan dan nilai-nilai lain dalam memilih pekerjaan mendasar faktor-faktor tertentu menurut kepentingannya dalam memilih pekerjaan dan mempunyai ketepatan konsepsi dalam pengambilan keputusan mengenai pekerjaan yang dipilih. Dan materi selanjutnya yaitu kecakapan hidup atau life skill. Menurut Debdignas tahun 2002, secara umum pengertian kecakapan hidup atau life skill adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya. Dengan demikian, life
skill lebih luas dari keterampilan untuk dapat bekerja dalam arti mencari nafkah, karena kecakapan hidup mencakup kecakapan untuk melaksanakan kehidupan dan penghidupan. Macam-macam kecakapan hidup, yang dimana kecakapan hidup tersebut tidak berfungsi secara terpisah, namun saling berkaitan antara beberapa kecakapan. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama kecakapan umum atau general skill dibagi menjadi tiga, yaitu kecakapan personal, kecakapan berpikir rasional, dan kecakapan sosial. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan khusus atau specific life skill dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Dengan memadukan kecakapan umum dan kecakapan khusus tersebut, diharapkan anak mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Adapun ruang lingkup kecakapan hidup atau life skill dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kecakapan mengenal diri atau self-awareness, sering disebut dengan kecakapan personal. Kecakapan personal adalah suatu kemampuan berdialog yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat mengaktualisasikan jati diri dan menemukan kepribadiannya dengan cara menguasai serta merawat raga dan jiwa atau jasmani dan rohaninya. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan berpikir rasional atau thinking skill, mencakup kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu kecakapan sosial atau social skill, yang dimana kehidupan sosial memang sudah kodrat manusia yang selalu membutuhkan antara satu sama lain. Maka dalam hal tersebut dibutuhkan kecakapan sosial yang penting dikembangkan dalam proses pembelajaran. Kecakapan sosial ini dapat diwujudkan berupa yang pertama yaitu kecakapan berkomunikasi atau communication skill. Contohnya seperti menerima pendapat lawan bicaranya, bukan karena isinya, namun dalam penyampaiannya yang kurang berkesan. Maka diperlukan kemampuan untuk memilih kata yang benar agar dimengerti oleh lawan bicaranya. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan bekerja sama atau collaboration skill. Selaku makhluk sosial, kerjasama atas dasar empati sangat diperlukan, mengingat karena manusia terlepas dari kerjasama untuk membangun semangat komunitas yang harmonis. Kemudian yang keempat yaitu kecakapan akademik atau academic skill, sering disebut keterampilan berpikir ilmiah. Kecakapan akademik disebut juga dengan kecakapan berpikir ilmiah. Kecakapan ini merupakan kecakapan dalam berpikir yang terkait dengan sifat akademik atau keilmuan, yang mencakup antara lain kecakapan melakukan identifikasi variabel, kecakapan menjelaskan hubungan antara variabel, dan merumuskan hipotesis, dan kemampuan merancang penelitian dan melaksanakan penelitian. Kemudian yang kelima yaitu kecakapan vokasional atau vocational skill, sering disebut keterampilan kejuruan. Seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan. Artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional lebih cocok lagi siswa yang akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor daripada kecakapan berpikir ilmiah. Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu pertama kecakapan vokasional dasar atau basic vocational skill, dan kecakapan vokasional khusus atau occupational skill yang sudah terkait dengan bidang pekerjaan tertentu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video keberhasilan pendidikan LBK pasca sekolah, yang dimana videonya berikut ini. Video kali ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang mengidap autisme yang bernama Vincent Prijadi Purwono. Adalah seorang remaja asal Surabaya yang mengalami autis sejak bayi. Meski begitu, di usia 17 tahun saat ini Vincent telah melahirkan ratusan karya lukisan selama 3 tahun terakhir. Karir lukisnya dimulai dari keisengan Vincent membuat coretan-coretan yang menggambarkan imajinasinya dalam buku pelajaran sekolah. Ketika masuk kelas 5 SD, Vincent ini mulai gak nyaman sekolah umum, kata Torando Rodina, shadow teacher Vincent saat dikonfirmasi.
Vincent masuk SMP juga, tapi dia makin kesulitan dan tidak menikmati. Karena bukan dunianya, malah dia merasa tersiksa, tutur Torando Rodina. Kemudian orang tua Vincent mendapat informasi dari guru sekolah bahwa anaknya memiliki bakat terpendam, yakni melukis. Pembacaan cepat pada karya Vincent menuntunnya pada dunia imajinasi yang tidak monoton. Vincent pernah bikin karya di kanvas besar. Karya itu menceritakan isi hati dan kemarahannya. Katanya, Torando Rodina menjelaskan dalam lukisan yang dibuat Vincent itu, Vincent ingin meluapkan amarahnya. Ia melukiskan ilustrasi seperti saya membunuh dia di lukisan itu karena saya memaksa dia belajar dan sekolah, namun dia keberatan, ujarnya. Setelah mengenali potensi itu, orang tua Vincent memanggilkan guru lukis khusus untuk Vincent. Kini Vincent Perijadi Purwono sudah memiliki galeri sendiri di wilayah Surabaya Barat. Pin Autism Art Gallery ini berisi karya-karya Vincent. Pin Autism Art Gallery juga memamerkan aneka souvenir dengan rupa lukisan Vincent, misalnya kaos, jersey, sepeda, dan mug. Ke depan, Rudy ingin membuka kesempatan kepada pelukis lain untuk memamerkan karyanya di sana. Tujuannya masyarakat bisa menikmati karya seni di galeri standar nasional. Semoga pandemi cepat berlalu dan harapan itu segera terwujud, tuturnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.